ditanggapi kembali oleh pasangan calon yang bertanya selama 60 detik, akan ditanggapi kembali dengan pasangan yang awal mendapatkan pertanyaan selama 60 detik. Dan kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1, yakni Cawagup nomor urut 1, Bapak Fadil Rahmi, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Pada paslon nomor 2, kita tahu tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada Februari 2024 sebesar 5,56%. Ini lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 4,8%. Pengangguran ini didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi, dengan lulusan diploma dan sarjana menyumbang sekitar kurang lebih 30% dari total pengangguran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan industri, serta rendahnya kesiapan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Bagaimanakah langkah strategi saudara untuk strategi saudara untuk menurunkan angka pengangguran di kalangan lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi di Aceh sehingga mereka lebih siap memasuki dunia kerja? Terima kasih. Apakah cukup? Terima kasih. Baik. Dan berikutnya paslon 2, waktu untuk menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami menyiapkan beberapa skema. Salah satu, kami ingin mewujudkan pusat tamadun di bumi tercinta ini. Aceh pernah dikenal dengan kejayaan Islam. Di situ kami akan bangun pusat tamadun seperti hukum Mbak Syah Kuala, adat Pak Potumurhum, hukum Mbak Syah Kuala. Di Pakam Syah Kuala kami akan membangun pusat tamadun. Apa dengan pusat tamadun? Pusat peradaban Islam terbesar se-Asia Tenggara. Mereka tamatan pesantren, mereka tamatan daya akan menjadi mutawif di sana. Berapa banyak pengangguran akan terserap, dan kita pastikan kami akan mendorong pemerintah Indonesia menjadi Aceh pusat embarkasi haji ke depan, karena letak geografis Aceh yang di ujung Sumatera. Semua penerbangan yang ingin ke Saudi, semua penerbangan yang ingin ke Uni Eropa pasti akan melewati Aceh. Itulah tawaran kami, dan kami akan mendorong pembangunan ini hingga Aceh kembali jaya seperti masa dahulu kala. Itulah wujud dan cita-cita kami untuk mengatasi pengangguran yang lebih cepat dan tepat untuk masyarakat Aceh. Terima kasih. Masih ada waktu apa? Pada hemat kami, sebenarnya untuk mengatasi pengangguran senang. Kita harus dapat yakin investor luar dan dalam untuk tamu Aceh, untuk bapeng Aceh, tanam peng Aceh supaya baiklah pengangguran. Dengan catatan pegang pabrik dan sebagainya. Dengan catatan anak Aceh, orang Aceh yang dia bekerja di Aceh. Baik, waktu habis. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai saat berbicara. Pusat tamadun luar biasa, tapi angka yang kita sebutkan tadi itu hadir saat ini. Maka tentu untuk mengatasi angka-angka pengangguran ini, tentu kita harus hidupkan penguatan wirausaha berbasis teknologi. Kepada para sarjana yang tadi menganggur, kita berikan stimulus biaya untuk mereka bisa berusaha, dan tentu juga pendidikan vokasi, pelatihan kita didik anak-anak Aceh, putra-putri Aceh menjadi tenaga-tenaga terampil di segala bidang. Sudah ada akademi yang pernah saya kunjungi, mereka di sana dilatih untuk menjadi terampil tenaganya untuk bidang pertambangan dan energi, dan mereka dikirim untuk kebutuhan lokal juga nasional ke Cepu dan ke Kalimantan, dan juga ke Timur Tengah, ke Qatar dan juga Kuwait. Tentu ini salah satu yang kita lakukan untuk mengatasi pengangguran. Baik, waktu habis. Berikutnya paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami juga menyiapkan modal usaha kepada ibu-ibu pedagang kaki lima. Ini langkah
diciptakan kartu untuk khusus pedagang kaki lima. Dengan ini mereka bisa menghidupkan anak cucu dan mereka. Inilah tekad kami. Kemudian seperti kami sampaikan tadi, kami punya program sekolah vokasi yang akan terdiri di sejumlah kabupaten. Seperti di Nagan Raya, karena dikenal dengan pertambangan, kami akan menyiapkan sekolah vokasi tentang geologis di sana. Perminyakan akan kami tempatkan di Kabupaten Aceh Utara atau Kota Lusmawe. Begitu juga dengan lumbung pertanian, kami akan menyiapkan di daerah Kabupaten Pidia. Perkebunan kami akan menyiapkan di daerah Poros Tengah, yaitu Takengon dan Bener Meriah. Itulah tekad dan jiwa. Baik, waktu habis. Berikutnya, giliran berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Fadlullah, untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baru-baru ini masyarakat Aceh dihebohkan. Berdasarkan laporan hasil pansus pertambangan DPR Aceh tanggal 25 September 2024, sedikitnya ada 9 IOP yang telah diterbitkan mulai dari bulan Maret sampai Agustus. Selama 5 bulan 9 IOP itu keluar. Fakta ini tentu sangat kontradiktif dengan komitmen kita untuk menjaga pembangunan berkelanjutan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana paslon nomor urut 1 menyikapi hal ini? Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup atau masih tambahkan? Baik, cukup. Berikutnya giliran pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Waktu Anda menjawab 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Paslon Agung. Semua yang saya jalani itu ada proses, ada tahapan, semua berproses. Sekarang kalau memang bahwasanya ada sesuatu, kan pansus sudah dibuat, coba dipelajari. Saya punya keyakinan, karena saya juga nggak melalui saya, itu dinas teknis yang mengeluari. Boleh Anda pelajari, terlibat SDM, semua yang berkaitan. Justru itu yang perlu Anda sikapi. Apakah waktu saya berprosesnya itu sudah lama? Saya sudah tanya. Itu yang perlu kita pahami. Enggak, maksud saya kan ini maksud saya mungkin di antara yang 9 itu ada yang punya Anda. Ini ya, saya pernah melihat itu ada yang 2021 berproses. Kita harus lama. Tadi dikatakan mengundang investasi. Ini sudah lama loh. Apakah kita menghambat investasi? Bahwa lingkungan harus dijaga. Ada RT RW, ada terlibat dinas kehutanan, semua AMDAL. Justru itu yang kita benahi tata kelolanya, bro. Baik, waktu habis. Ya. Berikutnya giliran paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Baik, sesuai dengan wasiat para indatu kita, tapuga uden tak berselamat uden demi anak cucu kita nyawa. Kami juga punya rencana untuk mengundang seluruh investasi, tetapi dalam lingkup semua proses harus berjalan dengan secara teratur dan tidak tumpang tindih dalam proses hal apapun. Kami berkomitmen dalam hal ini untuk menjaga hutan Aceh demi anak cucu kita, artinya menjaga lingkungan untuk kita semua. Terima kasih. Masih ada waktu, ditambahkan atau cukup?
hasil alam Aceh yang melimpah ruah. Kita sepakat untuk menjaga kepada anak cucu kita pertambangan dan lain sebagainya yang ada di Aceh dan cukup kaya ya di Aceh. Baik. Cukup. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1, silakan menanggapi. Waktu Anda 60 detik dimulai saat berbicara. Yang perlu kita tata bahwa saya mengatakan ke depan butuh tata kelola pemerintah yang jelas, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Kita ini dibutuh. Justru itu yang saya mengatakan, bagaimana bahwa flora dan fauna itu bisa hidup. Keseimbangan itu yang perlu. Semua sudah proses menurut kajian oleh dinas teknis. Justru itu kan, jangan selalu dibawa ke politik. Pelajari dulu. Saya akui itu. Baik, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Dan di segmen berikutnya kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi.